Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bilkis Putri Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di wilayah Indonesia. Simak videonya sampai habis ya. Kerajaan pertama yang akan saya bahas yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di muara Kaman tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, tahukah kalian sebenarnya nama Kerajaan Kutai diambil dari nama daerah tempat penemuan prasasti yaitu di Kutai. Oke, next guys, sumber sejarah kerajaan Kutai berupa batu tulis atau biasa kita sebut prasasti. Prasasti yang ditemukan terdiri dari 7 buah prasasti yang disebut yupa. Tahukah kalian, yupa dulu digunakan untuk menambatkan hewan kurban persembahan. Nah, huruf yang dipakai dalam penulisan yupa adalah huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang disusun dalam bentuk syair. Prasasti itu didirikan kira-kira tahun 400 Masehi. Kudungga dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai dan pada masa kekuasaannya kebudayaan Hindu datang di Kutai. Pada saat itu, agama Hindu benar-benar dipeluk keluarga kerajaan pada masa pemerintahan Aswawarman. Kerajaan Kutai mengalami zaman keemasannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kehidupan kebudayaan masyarakat Kutai erat kaitannya dengan kepercayaan atau agama yang dianut. Yupa merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Kutai yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum. Wah, keren banget ya. Salah satu yupa itu menyebutkan suatu tempat suci dengan nama Waprakeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Kutai adalah pemeluk agama Siwa. Mayoritas masyarakat Kutai bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang. Hal itu dikarenakan Sungai Mahakam merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma, merupakan kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa dengan pusat kerajaan diperkirakan terletak di sekitar daerah Bogor pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Bukti yang memperkuat pendapat itu adalah ditemukannya 7 prasasti. 7 prasasti tersebut adalah Prasasti Citarum, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak Muncul. Nah, gimana nih menurut kalian? Keren banget kan? Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman. Beliau adalah raja yang cakap dan berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kehidupan masyarakat bertambah maju dengan adanya hubungan dengan luar negeri seperti Tiongkok. Adanya hubungan dengan luar negeri menyebabkan kehidupan masyarakat Tarumanegara bertambah maju baik di bidang ilmu pengetahuan maupun bidang perdagangan. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tarumanegara dibedakan menjadi 2 golongan, yakni golongan yang beragama Hindu dan beragama asli. Kehidupan ekonomi diduga menitikberatkan pada pelayaran, perdagangan, dan pertanian. Bukti adanya kehidupan pelayaran misalnya adanya pengiriman utusan Tarumanegara ke Tiongkok, pembangunan saluran air atau kanal, Gumati, dan Candrabaga juga menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara melakukan kegiatan pertanian atau agraris utamanya bersawah. Masyarakat Tarumanegara memiliki kehidupan budaya yang cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf pada prasasti-prasastinya.
Kemunduran Kerajaan Tarumanegara dikarenakan pamor Tarumanegara yang sangat menurun. Menantu Purnawarman yang bernama Tarusbawa mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi. Kendati demikian, para ahli lainnya berpendapat bahwa melemahnya Kerajaan Tarumanegara juga dikarenakan Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan tekanan dan ekspansi pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ketiga adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Halong adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersama Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Sumber sejarah tentang Kerajaan Kalingga diperoleh dari beberapa sumber, seperti 1. Berita dari Tiongkok yang ditulis Ising yang menjelaskan bahwa pada tahun 644 Masehi, Wining, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok, datang ke Holing dan menetap selama 3 tahun. 2. Prasasti Dinoyo. 3. Prasasti Tukmas, dan 4. Prasasti Sojomerto yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban Batang, Jawa Tengah. Ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno dan berasal dari abad ke-7 Masehi. Kerajaan Kalingga di Indonesia mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang bergelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satyaputtikeswara dan berkuasa selama 21 tahun atau 674 sampai 695 Masehi. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang adil beserta negerinya yang makmur dan rakyatnya yang jujur. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kalingga. Ratu Sima dianggap sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Meskipun demikian, Ratu Sima membangun sebuah lembaga masyarakat yang sudah jelas fungsi dan tugasnya. Tujuannya untuk membantu dirinya dalam mengatasi rakyatnya. Masyarakat Kalingga telah mengenal pelayaran dan perdagangan internasional. Barang komoditas perdagangan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, beras, dan gading gajah. Kehidupan budaya masyarakat Kalingga tergolong maju. Konsep membangun candi di Hyang atau yang sekarang kita sebut Dieng diduga sudah digagas oleh Ratu Sima dan dilanjutkan kemegahan bangunannya oleh Ratu Sanjaya. Di Kalingga kemudian didirikan lembaga kajian agama Buddha dengan pendetanya yang bernama Jnana Badra. Keruntuhan Kerajaan Kalingga terjadi pada tahun 752 Masehi karena menjadi wilayah taklukan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan Sriwijaya. Oke, kita lanjut ke kerajaan keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai dikenal sejak abad ke-7 Masehi. Letak Kerajaan Sriwijaya di dekat Selat Malaka. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Bangka, Laut Jawa bagian tengah, Bangka, Jambi Hulu, Semenanjung Melaya, hingga ke Tanah Genting Kerah. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya didapat dari Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Karam Berahi, dan Prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang pernah membawa kemegahan dan kejayaan Indonesia di masa lampau. Tidak semua raja yang memerintah meninggalkan prasasti. Raja-raja yang berhasil diketahui pernah memerintah kerajaan Sriwijaya, misalnya Raja Dapuntahiang, Raja Balaputra Dewa, Raja Sri Sanggramawijaya Tunggawarman. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputra Dewa. Kehidupan budaya Sriwijaya merupakan pusat pendidikan agama Buddha yang penting di Asia Tenggara. Agama Buddha yang berkembang adalah Buddha Mahayana. Banyak penganut Buddha yang belajar di Sriwijaya. Bahkan menurut berita dari Tibet, seorang pendeta yang bernama Atica tinggal di Sriwijaya untuk belajar agama pada guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharmapala.
Kehidupan sosial masyarakat Sriwijaya sudah terpola dengan baik antara pemerintah dan rakyatnya. Terbukti dengan adanya keberhasilan dalam politik ekspansinya yang menunjukkan adanya usaha bersama antara pemerintah dan rakyat. Kehidupan ekonomi didukung dengan letak kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Tiongkok. Kerajaan ini juga terletak di dekat Selat Malaka yang merupakan urat nadi perhubungan bagi daerah-daerah di Asia Tenggara. Komoditi Sriwijaya berupa emas, perak, gading, penyu, kemenyan, kapulaga, pinang, kayu gaharu, lada, dan damar. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya terjadi pada akhir abad ke-13. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor politik. Kerajaan Siam di sebelah utara menguasai tanah genting kerah sehingga kegiatan pelayaran perdagangan di kerajaan Sriwijaya semakin berkurang. Hal kedua adalah faktor ekonomi. Kegiatan sekitar Sriwijaya berubah, tidak lagi dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan aliran sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya, Sriwijaya tidak baik untuk perdagangan. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi, yang selanjutnya pindah ke Provinsi Jawa Timur pada abad ke-10. Beberapa prasasti yang berkaitan dengan Kerajaan Mataram Kuno adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Kelura, dan Prasasti Balitung. Di Bumi Mataram diperintah oleh dua wangsa atau dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu di bagian utara dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha di bagian selatan. Dalam hal pembuatan candi, kedua dinasti dapat bekerja sama, tetapi di bidang politik terjadi perebutan kekuasaan. Pada tahun 847 Masehi, Rakai Pikatan, keturunan Wangsa Sanjaya, berhasil mengusir Wangsa Shailendra dari Bumi Mataram yang menyebabkan Balaputra Dewa melarikan diri ke tanah moyangnya, yakni Sumatera atau Sriwijaya. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Mataram kuno meskipun dalam praktik keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Sikap itu dibuktikan ketika mereka bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Usaha perdagangan mulai mendapat perhatian ketika Raja Balitung berkuasa. Raja pun memerintahkan untuk membuat beberapa pusat perdagangan dan memerintahkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan melalui aliran Sungai Bengawan Solo. Dalam kehidupan budaya, Kerajaan Mataram kuno banyak membangun candi Hindu seperti Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Nakula, Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, dan Candi Barong. Selain Candi Hindu, dibangun pula Candi Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, dan juga Candi Mendut. Wah, banyak banget kan candi yang sudah dibangun oleh Kerajaan Mataram kuno. Kalau kalian, apa sudah pernah mengunjungi salah satu candi-candi tersebut? Pasti sudah dong. Sebagai anak muda, kita harus bangga dan menjaga warisan-warisan budaya. Berikut ini adalah salah satu contoh foto Candi Prambanan dan Candi Kalasan. Gimana menurut kalian? Indah bukan? Pemerintahan Balitung diperkirakan berakhir karena terjadinya kudeta oleh Empu Daksa. Pada masa pemerintahan Daksa, Candi Prambanan berhasil diselesaikan. Next, Kerajaan Medang Kamolan. Kerajaan ini terletak di muara Sungai Brantas dengan ibu kotanya di Watanmas. Kerajaan ini didirikan oleh Empu Sindok setelah ia memindahkan kekuasaan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Medang Kamolan berasal dari berita Tiongkok dan beberapa prasasti, seperti Prasasti Pecangan, Prasasti Anjuk Landang dan Parada, Prasasti Limus, Prasasti Silet, Prasasti Turunyang, Prasasti Wuharata, dan Prasasti Gandakuti.
Pemindahan kekuasaan di Jawa Timur dilakukan oleh Raja Empu Sindok dan membentuk dinasti baru, yakni Isyana, dengan raja pertamanya adalah Empu Sindok. Wilayah kekuasaan Empu Sindok meliputi Nganjuk di sebelah barat, Pasuruan di timur, Surabaya di utara, dan Malang di selatan. Empu Sindok memegang pemerintahan tahun 929 sampai 947 Masehi dengan pusat pemerintahannya di Watugaluh. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur saat itu cukup baik karena mendapat perhatian dari raja-raja yang memerintah. Kebanyakan masyarakat bekerja sebagai petani. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kalgen yang memerintahkan membangun waduk-waduk untuk pengairan sawah dan mengurangi bahaya banjir. Kehidupan budaya masyarakat kerajaan Medang Kamulan kebanyakan menganut agama Hindu-Wisnu. Tampak dari arca-arca yang ditemukan di candi belahan berupa Wisnu yang di tengah mengendarai Garuda. Dalam bidang kesusastraan dapat dibilang cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan munculnya kitab Arjuna Wiwaha karangan Empu Kanwa 1030 Masehi dan kitab Calon Arang atau Anonim. Berikutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Dharma Wangsa Airlangga membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Jenggala di sebelah timur sampai utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat sampai selatan. Sumber-sumber sejarah tentang Kerajaan Kediri didapat dari prasasti-prasasti seperti Prasasti Siraketing, Prasasti di Tulungagung dan Kertosono, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamelan. Dan juga berita dari Tiongkok berisi kumpulan cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Kediri, seperti kronik Tiongkok bernama Chu Fanchi karangan Chu Jukwa 1220 Masehi. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kediri. Yang pertama adalah Raja Bameswara selama 13 tahun, yang kedua Raja Jayabaya selama 22 tahun, yang ketiga Raja Sarweswara selama 10 tahun, yang keempat Raja Kameswara selama 3 tahun, yang kelima Raja Kertajaya selama 37 tahun. Pada kehidupan budaya masyarakat Kediri saat itu, yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Beberapa karya sastra yang terkenal adalah Kitab Bharatayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Smaradhana, dan Kitab Rubdaka. Di bidang sosial, Raja-Raja Kediri berusaha memberikan hak-hak rakyatnya sehingga kehidupan sosial masyarakat lebih teratur. Sedangkan di ekonomi, masyarakat Kediri berpusat pada pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri umumnya beras, sementara barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu cendana, dan pinang. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Raja Kediri Kertajaya berselisih dengan Brahmana. Kemudian Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok atau Aku Tumapel. Terjadilah perang antara Kertajaya dan Ken Arok. Pasukan Ken Arok berhasil melumpuhkan pasukan Kertajaya dan Kerajaan Kediri pun menjadi kekuasaan Tumapel atau Singasari. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan kerajaan yang berawal dari Kerajaan Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau yang sekarang disebut Camat. Terletak di daerah pegunungan di Malang, Jawa Timur dengan pelabuhan yang bernama Pasuruan. Dari daerah inilah Kerajaan Singasari berkembang, bahkan menjadi sebuah kerajaan besar di Jawa Timur, terutama setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dalam pertempuran di dekat Desa Genter tahun 1222 Masehi. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Singasari seperti Kitab Pararaton, Kitab Negara Kerta, Prasasti Balawi, Prasasti Kusmala, Prasasti Maribong, Candi Kidal,
Candi Jago, dan Candi Singasari. Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Malayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singasari. Cita-citanya ini dikenal sebagai Wawasan Nusantara I. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Kenarok sampai Wisnuwardana. Kendati demikian, pada masa Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik sehingga rakyat hidup aman dan sejahtera. Sementara itu, kehidupan ekonomi masyarakat tetap berpusat pada pelayaran, mengingat kerajaan Singasari berpusat di tepi Sungai Brantas dan didukung hasil bumi rakyat Jawa Timur. Perkembangan kebudayaan masyarakat kerajaan Singasari terlihat ditemukannya peninggalan berupa candi dan patung. Peninggalan candi diantaranya seperti Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singasari. Peninggalan patung seperti patung Kendedes sebagai Dewi Prajnaparamita, lambang kesempurnaan ilmu. Patung Kertanegara dalam bentuk patung Jogodolo yang ditemukan di dekat Surabaya, dan patung Amogapasa yang juga berwujudan Raja Kertanegara yang dikirim ke Dharmajaya, ibu kota kerajaan Melayu. Kemunduran Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari kental dengan nuansa perebutan kekuasaan, sehingga mengalami kekerasan kekuasaan dalam kerajaan. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan oleh Raja Jayakatwang, sehingga dalam serangan tersebut Kertanegara tewas terbunuh. Wah, tidak terasa nih, kita akan membahas kerajaan yang terakhir, yakni Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berada pada sekitar Sungai Brantas, tepatnya di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara, Raja Singasari terakhir. Raden Wijaya berhasil kabur saat diserang oleh Jayakatwang. Sumber-sumber sejarah kerajaan Majapahit seperti prasasti-prasasti, kitab sastra, candi, dan berita dari luar negeri atau mancanegara. Raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Majapahit seperti Raden Wijaya, Srijaya Negara, Raja Tribhuwana Tunggadewi, Raja Hayam Wuruk, dan Raja Wikrawardana. Perekonomian masyarakat Majapahit bertumpu pada bidang pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Barang yang diperdagangkan meliputi rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Dan sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Ujung Galuh, Tuban, dan Gresik. Tingkat kebudayaan masyarakat Majapahit cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan candi dan kitab-kitab. Sedangkan perkembangan Majapahit mengalami kemunduran setelah meninggalnya Gajah Mada pada tahun 1364 Masehi, disusul dengan meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 Masehi. Ditambah lagi, tidak ada tokoh di pusat pemerintahan, banyaknya kebebasan yang diberikan kepada daerah memudahkan wilayah-wilayah jajahan untuk melepaskan diri, begitu diketahui bahwa di pusat pemerintahan sedang kosong kekuasaan, terjadinya perang saudara, dan masuknya agama Islam. Thank you for watching, guys.